Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatidzah sekalian, rahimakumullah jami'an rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat lahir ataupun nikmat batin. Juga nikmat yang penting adalah nikmat keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan aktivitas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan curahan rahmat barakah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat untuk umat kita insyaallah. Pada kesempatan ini ada sebuah hadis yang sanadnya adalah sahih ya. Sanadnya dan perawinya ini thiqat, bisa dipercaya, yang saya beri judul kriteria muslim terbaik, tercerdas dan kondisi manusia pada akhir zaman. Disampaikan oleh perawi dari hadis ini adalah Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kuntu asyira asyratin fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah 10 ya. Jadi beliau adalah orang yang ke-10 dari 10 orang yang duduk di dalam sebuah majelis di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Faqama fatan minal ansar, maka berdirilah salah seorang pemuda dari orang-orang Ansar, yaitu kaum muslimin yang berdomisili di Madinah. Faqala ya Rasulullah, maka pemuda ini bertanya, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Orang mukmin yang seperti apakah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling bagus ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Qala, maka si pemuda ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Orang mukmin seperti apakah yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Maka dijawablah oleh beliau, qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum isti'dadan qabla an yanzila bihim. Yaitu yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya sebelum kematian itu datang kepadanya. Ulaikal aqyasu, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Qala, Abdullah bin Umar selaku perawi menyampaikan, tsumma innal fata jalasa. Kemudian sesungguhnya si pemuda yang bertanya tadi duduk setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Fa'aqbala alaina Rasulullah SAW, maka menghadaplah kepada kami Rasulullah SAW
Faqala ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin. Kalau tadi diceritakan pemuda dari suku Ansor, dari golongan Ansor, maka diteruskan nasihat kepada orang-orang muhajirin. Ya tentunya bukan semata-mata kepada muhajirin ya nasihat ini, tapi juga kepada orang-orang Ansor, orang kita sebagai pengikut atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan nasihatnya, khisalun khamsun idza nazalna bikum wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang apabila terjadi di antara kalian, dan saya berlindung kepada Allah agar kalian menemukannya, maksudnya supaya kalian jangan sampai menemukan 5 perkara ini, yaitu yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah muncul kemaksiatan ataupun kekejian pada satu kaum sama sekali sampai mereka menyebarluaskan, ya, berterus terang melaksanakan hal-hal yang fahisyah, yang keji tersebut, tidak malu-malu lagi, illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw qablahum. Kecuali tersebar di antara mereka virus penyakit yang menular, at-ta'un, wal auja', dan juga kelaparan yang belum pernah melewati pada pendahulu mereka, umat-umat yang sebelum mereka. Yang kedua, wala intaqasu al-mikyal wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi timbangan ataupun takaran yang digunakan untuk jual beli, illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka diberikan siksaan, musibah bertahun-tahun, wasyiddatil mu'nah, dan juga kedahsyatan dalam hal perbekalan, artinya dari sisi finansial, ya, ataupun yang dimakan itu menjadi sulit untuk didapatkan, wajuri sultani alaihim, dan juga kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atas mereka. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama, dan tidaklah mereka menahan zakat harta-harta mereka, artinya tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuannya, kecuali ditahanlah tetesan hujan dari langit, tidak turun hujan pada umat tersebut. Walau lal bahaimu allati walau lal bahaim lam yumtaru, dan seandainya bukan karena adanya binatang-binatang ternak mereka, maka niscaya tidak diturunkan hujan. Walam, yang keempat adalah walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulih, dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduwan min wairihim, kecuali Allah akan menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka, fa'akhadha ba'dha ma fi aidihim, maka mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bima anzalallah, dan tidaklah apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, wa takhayyaru fima anzalallahu azza wa jalla, dan mereka bingung, ya, mereka memilih-milih, ragu-ragu dan memilih-milih di antara apa yang diturunkan Allah, yang suka sesuai dengan seleranya dilaksanakan, yang dia tidak suka ditinggalkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah menjadikan
kezaliman mereka, kekerasan, kekejaman yang terjadi di antara mereka semuanya. Ini saya potong ya, masih ada kelanjutan dari hadis ini, al-hadis. Jadi di dalam hadis ini kita diberikan nasihat yang panjang oleh Rasulullah SAW. Pertama-tama kita diberikan nasihat untuk menjadi pribadi mukmin yang memiliki akhlak baik. Ada banyak referensi dalam riwayat-riwayat hadis kriteria mukmin yang afdal itu seperti apa? Di antaranya adalah ahsanuhum khuluqah, yang paling bagus akhlaknya. Ini sama dengan riwayat dari hadis yang lain, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa, muttafaqun alaih. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Atau hadis yang lain, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus dalam bermuamalah kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling bagus dalam bermuamalah kepada keluargaku, kata beliau ya. Jadi ini adalah kaitannya dengan ibadah sosial. Setelah orang mukmin ini menyelesaikan ibadah ritualnya, hablum minallah, sudah beres, ibadahnya beres, akidahnya beres, komunikasi, interaksi dengan Allah rutin, maka dia harus membereskan hubungannya dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas, dengan ibadah sosial. Saya pernah ngisi halal bihalal ya, beberapa hari kemarin, ada yel-yel dari panitia yang sederhana tapi menurut saya bagus ya, bisa kita jadikan sebagai jargon ataupun slogan di lingkungan kita. Jadi dia mengatakan RW 05, itu ya tempatnya ya, itu yel-yelnya adalah sergep ibadahe rukun karo tonggone. Nah, jadi sergep ibadahnya itu mewakili ibadah ritual, hablum minallahnya beres, kemudian rukun karo tonggone itu mewakili ibadah sosial, yaitu hablum minan nas. Jadi sergep ibadahe rukun karo tonggone. Masya Allah ya, ini kalimat singkat tapi itulah mukmin ya. Yang sempurna adalah dari sisi komunikasi vertikalnya selesai dan komunikasi horizontalnya juga selesai. Jadi di sini ditekankan pada sisi ibadah sosialnya, ahsanuhum khuluqah. Khuluqah di sini kan juga umum ya, baik itu akhlak pada Allah ataupun akhlak kepada manusia. Jadi mencakup umum, tapi biasanya akhlak ini kaitannya dengan hablum minan nas. Yang kedua adalah orang yang cerdas itu adalah yang aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian, ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sanggup untuk menundukkan dirinya, menahan emosinya, mengendalikan dirinya supaya tidak melakukan maksiat, supaya tidak gampang terpancing emosinya, supaya tidak gampang larut dalam kebejatan moral yang dilaksanakan oleh lingkungannya. Nah, pokoknya dia sanggup dana nafsahu, sanggup untuk menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk sesudah kematian. Ya, mirip dengan ini ya. Beramal, melaksanakan segala sesuatu ketika kita hidup di dunia, maka inilah kita sebagai musafir ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti hanya engkau orang asing, seperti pengembara, au 'abiru sabil, atau menempuh sebuah perjalanan. Ibaratnya kita merantau di sebuah tempat ya, Masya Allah,
misalnya di luar negeri dulu ya, Ustadz Suli ke Kuwait. Nah, itu kan dia berpikir nggak selamanya di sana, tapi hanya sementara waktu, kemudian bekal yang didapatkan di sana itu pasti berpikirnya untuk hidup modal pada saat pulang ke tanah air ya. Ya, seperti itu. Tanah air kita adalah akhirat. Kunu abna al-akhirah. Jadilah kalian itu seperti anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Jadi kampung halaman kita adalah kampung halaman akhirat. Maka sebelum kematian ini datang, dan itu tidak direncanakan, seandainya kita tahu kematian kita itu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, pasti tidak bisa khusyuk untuk menikmati dunia. Pokoknya mungkin sholat terus ya, mungkin puasa terus barangkali begitu ya. Nah, padahal di sini tidak ada jaminan 1 apa 2 tahun kita masih bertahan ya. Bisa jadi 1-2 hari atau bisa jadi 1-2 jam. Nah, ya kita nggak, Allahu alam ya, kita nggak ada yang bisa memastikan. Nah, kalau 1-2 tahun saja kita takutnya kesempatan memanfaatkannya luar biasa khusyuknya untuk ibadah tadi ya, sementara kita nggak tahu ya, bisa jadi lebih kurang dari itu. Kenapa kita tidak melakukan persiapan? Banyak di antara kita yang masih santai-santai seolah-olah masih hidup panjang di dunia. Itulah manusia yang suka lupa. Al-insanu sumiyal insan li kathrati nisyanihi. Manusia disebut insan karena banyak lupanya. Kemudian di dalam nasihat berikutnya ini ada 5 hal yang dilakukan fenomena akhir zaman. Hadits ini juga sama dengan beberapa referensi hadits yang lainnya yang mirip-mirip lah. Intinya ketika terjadi banyak kemungkaran, maka Allah Ta'ala memberikan pelajaran, memberikan peringatan, bahkan azab kepada manusia. Yang pertama adalah kaitannya dengan fahisyah. Apakah fahisyah itu? Biasanya fahisyah itu diartikan adalah keji, suatu kemungkaran yang keji. Innahu, misalnya tentang masalah zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Kemudian tentang masalah sholat, ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam bahasa Al-Quran ada kata-kata fahisyah, ada fahsya, ada fahsya. Nah, fahsyun, nah, ini artinya mirip-mirip. Kalau fahisyah adalah kata sifatnya ya. Kalau fahsya adalah jamaknya dari fahsyun ya. Itu adalah sesuatu yang keji, artinya kemungkaran yang keluar dari fitrah, yang tidak memenuhi fitrah kesucian manusia. Kalau saat ini ya prostitusi ataupun perzinaan dan juga LGBT itu. Nah, inilah. Jadi LGBT itu masuk ke dalam kemungkaran yang sifatnya fahsya ini, kemaksiatan yang mengandung kekejian. Dan sekarang ini hatta yu'linu ya, sampai dipertontonkan. Misalnya tidak malu-malu ya untuk dipanggil dalam sebuah forum publik, acara yang di live yang diliput oleh sekian juta mata yang memandang, itu tidak malu-malu lagi. Kejadian-kejadian yang seperti itu ya sekarang ini macam-macam lah ya, baik itu dalam bentuk grup-grup ataupun yang lain-lainnya, itu sudah tidak malu-malu lagi. Nah, kalau tersebar luasnya kemaksiatan yang mengandung unsur kekejian seperti itu di masyarakat, maka jangan heran ya ketika ada taun, yaitu virus yang tersebar luas, yang pandemi kemarin ini ya, ini masuk dalam kriteria ini, itu adalah akibat kemungkaran yang dilakukan oleh manusia sendiri. Kemudian kelaparan. Nah, kelaparan identik dengan kaitannya dengan paceklik atau krisis lah ya. Krisis ekonomi tidak kunjung naik dari sisi
kemapanan ekonomi bangsa tersebut, misalnya. Ini nasihat lah, kritik untuk kita semuanya, faktor kemaksiatan yang pertama dan dampaknya ini. Yang kedua ini adalah kejahatan dalam bidang ekonomi, keuangan, yaitu mengurangi timbangan. Sebagaimana dulu yang terjadi pada kaumnya Nabi Syu'aib, mereka mengurangi timbangan, di samping juga mereka melakukan kemaksiatan dalam bidang akidah, keimanan, ya. Mereka menyembah pohon yang disebut aikah, jadi ashabul aikah. Mereka menyembah pohon yang diyakini bisa mendatangkan manfaat keuntungan. Nah, itu disembah-sembah, itu adalah kejahatan dalam bidang akidah. Nah, mereka juga melakukan kejahatan di bidang muamalah. Nah, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, itu orang-orang Yahudi juga melakukan hal yang sama, mirip seperti itu ya. Mereka biasa mengurangi timbangan. Sehingga turunlah surat Al-Mutaffifin, para ulama sehingga berbeda apakah Al-Mutaffifin ini masuk Makkiyah atau Madaniyah. Kalau rata-rata juz amma kan Makkiyah. Nah, sementara ini bercerita tentang kebiasaan orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, apakah periode Mekah atau periode Madinah, ini para mufassirin berbeda pendapat. Tapi jalan tengahnya adalah ayat ini atau surat ini diturunkan saat perjalanan dari Makkah ke Madinah itu, jadi pertengahan. Makkiyah Madaniyah ini satu sisi memang penting ya untuk menentukan nasakh mansukh, tapi kalau memang tidak bisa dipertemukan ya nggak ada masalah ya. Makkiyah Madaniyah yang penting isinya kita amalkan. Jadi kalau mengurangi timbangan, mengurangi takaran, berarti dia melakukan kecurangan, tidak jujur dalam bertransaksi. Kalau seperti itu, maka dampaknya di sini adalah diberikan azab, pelajaran dari Allah Ta'ala bertahun-tahun, dan juga perbekalan yang terbatas, serta kezaliman ini, kezaliman penguasa. Bisa jadi karena banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat, maka penguasa ini juga melakukan kezaliman. Karena sebenarnya performa daripada penguasa itu adalah representasi daripada kondisi masyarakatnya. Ainama takunu yuwalla alaikum aw maqala. Bagaimana kejadian kalian, maka seperti itulah pimpinan kalian. Kalau pemimpinnya belum ideal, masih banyak kekurangan, berarti masyarakat yang dipimpin juga kondisinya tidak jauh berbeda. Masih banyak melakukan kekurangan juga. Untuk memilih atau terpilihnya pemimpin yang ideal, otomatis harus mengkondisikan masyarakatnya supaya ideal juga. Jadi yang namanya irsyadul mustama' itu tahapan yang tidak bisa kita tinggalkan, memberikan petunjuk arahan kepada masyarakat, memperbaiki masyarakat, kemudian dari mereka pemikirannya baik, akhlaknya baik, orientasinya baik, barulah sama-sama mereka memilih pemimpin yang baik di antara mereka juga. Yang ketiga adalah menahan ya, tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan turunannya, maka ditahan. Ada terjadi kekeringan dan seandainya bukan karena binatang tidak diturunkan hujan. Alhamdulillah hari ini masih sering ya, masih diturunkan hujan. Allahu a'lam apakah betul-betul ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan begitu, ataukah dikarenakan adanya bahaim ini yang masih ada di Indonesia yang banyak ini sehingga diturunkan hujan ya, kasihan kepada binatangnya bukan kepada manusianya. Mudah-mudahan begitu, bukan begitu ya. Jadi ini mudah-mudahan rahmat hujan tersebut. Kemudian yang keempat adalah melanggar perjanjian kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita telah berjanji dalam syahadat, kemudian dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan lain sebagainya. Janji-janji itu ternyata kita banyak di antara manusia yang mengingkarinya, karena orientasi hidupnya bukan lillah, kerjanya bukan lillah, terus dakwahnya barangkali bukan lillah, tapi li jam'iyatin muayyanah ya, untuk semata-mata kepada organisasinya,
kepada kelompoknya ya, dan lain-lain ya. Ya, ini koreksi lah untuk kita semuanya. Yang kelima ini yang paling berat ya, panjang juga pembahasannya tentang at-tahkim bima anzalallah, ya berhukum kepada aturan Allah. Jadi berhukum ini ada dalam pembahasan ada as-sawabit al-mutaghayyirat, ada hukum-hukum yang sifatnya itu tetap tidak berubah dan ada yang sifatnya berubah. Kalau kaitannya dengan ahkamud daulah, hukum-hukum kenegaraan ini sebenarnya kontekstual ya, sesuai dengan kondisinya. Dalam Islam tidak ditentukan apakah pemerintahan itu harus berupa kekhalifahan ataupun kerajaan atau presidensial, tidak ada ketentuan. Jadi yang inti adalah substansi daripada pelaksanaan pemerintahan itu seperti apa, bukan dari sisi bungkus ataupun baju pemerintahnya, tetapi dari sisi substansi yang dilaksanakan, hukum-hukum dan juga pelaksanaannya itu seperti apa. Kalau bagus ya pelaksanaannya, maka dan tidak bertentangan dengan aturan Allah, boleh silahkan. Tapi walaupun bajunya itu kemasannya bagus, sementara isinya itu adalah kezaliman kepada rakyatnya, nah itu dilarang ya dalam Islam. Jadi ini pembahasannya panjang, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya, keluarga kita, umat kita semuanya, sehingga kita dituntun dalam hidayahnya terus-menerus sampai kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Aku lupa astagfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma fiq ila khairik wal hadiyas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.